Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bijak Kesehatan. Saya Siti Soleka. Kali ini kita akan bicara tentang diabetes mellitus. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat siang Ibu Setio. Selamat siang. Gimana nih Bu keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya, diabetes mellitus. Sepertinya masyarakat tidak asing dengan penyakit yang satu ini, di mana jumlah penyakit diabetes mellitus ini semakin hari semakin banyak sekali, Bu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data sebelumnya nih, Bu, bahwasanya jumlah penyakit terbanyak ada di penyakit menular. Namun seiring berjalannya waktu, justru tren penyakit tidak menular ini justru yang semakin banyak nih, Bu. Bagaimana sih kenapa ada transisi peralihan dari jumlah penyakit yang tadinya lebih banyak ke penyakit menular beralih ke tren penyakit tidak menular? Iya, baik. Ya, penyakit diabetes mellitus ya, yang mana di sini masyarakat itu mengenalnya dengan penyakit gula atau kencing manis ya. Dan itu adalah merupakan salah satu penyakit tidak menular. Kalau tadi ditanyakan bahwa ada atau terjadi transisi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular ya, itu kenapa bisa terjadi? Kita ketahui bahwa untuk penyakit tidak menular itu lebih banyak terjadi karena faktor resikonya adalah karena gaya hidup. Nah, gaya hidup yang itu terkait dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula itu adalah terkait dengan pola makan, sama yang kedua adalah aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik untuk generasi sekarang secara rata-rata mengalami penurunan ya, yang mana kalau zaman dulu kita menempuh jarak 8 kilo itu kita bisa tempuh dengan sepeda. Nah, sekarang jangankan 8 kilo, beda rumah aja naik motor gitu. Bagaimana mau beraktivitas fisik? Terus kemudian kaitannya dengan pola makan. Generasi sekarang pola makan yang dilakukan atau mempunyai pola makan tinggi kandungan kalorinya, sedikit serat, atau intinya adalah tidak mengkonsumsi gizi seimbang begitu. Kalau tadi disampaikan bahwa trennya berubah dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, sebenarnya untuk Indonesia saat ini itu mengalami triple burden disease ya. Artinya bahwa penyakit menular masih ada, penyakit tidak menular prevalensinya dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Terus kemudian untuk penyakit-penyakit yang sudah lama tidak ada itu muncul kembali ya. Makanya beban untuk penyakit di Indonesia itu adalah triple burden disease ya, seperti itu. Ya, saya kira penjelasannya seperti itu. Baik Ibu. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu, selain aktivitas fisik yang kurang, pola makan, apa saja sih faktor resiko penyebab diabetes mellitus itu sendiri? Iya, untuk faktor resiko, kita lihat dulu macam dari penyakit diabetes mellitus. Bahwa penyakit diabetes mellitus itu ada dua macam. Diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk tipe 1 itu faktor resikonya salah satunya adalah keturunan. Sampai kemudian itu menderita penyakit diabetes mellitus itu kan ceritanya kan karena kadar gula darahnya yang tinggi. Seberapa tingginya? Itu berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah. Yang mana kalau itu pemeriksaannya gula darah sewaktu, kadar gula darahnya adalah lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau itu dalam kondisi puasa, menderita DM itu kalau kadar gula darahnya adalah 126, lebih dari 126
miligram per desiliter gitu. Nah, sampai kemudian kadar gula darah itu tinggi karena tubuh produksi insulinnya oleh pankreas itu kurang atau tidak ada sama sekali. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu insulinnya nggak ada karena pankreas sudah tidak mampu lagi memproduksi insulin. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu biasanya adalah karena terjadinya autoimun. Jadi imunnya itu justru menyerang tubuh kita sehingga pankreas tidak bisa memproduksi hormon insulin yang itu dimanfaatkan untuk mengubah gula menjadi energi. Ya, jadi bisa karena keturunan atau karena infeksi virus begitu. Terus kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2 itu adalah insulin masih diproduksi, hanya pemanfaatannya tidak maksimal oleh tubuh. Kenapa itu bisa terjadi? DM tipe 2, faktor resikonya adalah obesitas ya. Untuk dikategorik atau untuk menilai seseorang obesitas ataukah tidak, itu bisa kita lihat dari ukuran antropometrinya salah satunya ya, yaitu dengan menggunakan ukuran antropometri IMT ya. Dikatakan obesitas itu kalau IMT-nya lebih dari 27. Kemudian yang kedua, rasio lingkar pinggang panggul gitu ya. Jadi kegemukan di daerah perut, yang mana itu juga diukur antropometrinya. Tadi rasio antara lingkar pinggang dan lingkar panggul, yang mana kalau untuk laki-laki beresiko untuk menderita penyakit tidak menular itu kalau rasionya lebih dari 0,9. Kalau untuk perempuan 0,8 ya. Tuh, kemudian aktivitas fisik, pola makan, terus kemudian ras ya, ras bagi yang berkulit hitam atau orang yang tinggal jauh dari garis khatulistiwa itu kekurangan vitamin D. Nah, akibat dari kekurangan vitamin D itu juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus. Terus kemudian pada waktu hamil mengalami preeklamsi. Nah, preeklamsi itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena protein urin yang tinggi. Begitu. Nah, itu adalah faktor risiko untuk penyakit DM. Nah, dari dua tipe DM tadi, tipe 1 dan tipe 2, untuk tipe 1 karena keturunan kita tidak bisa mengelak, hanya bisa kita kendalikan. Yang bisa kita cegah agar jangan sampai terjadi penyakit DM adalah DM tipe kedua gitu. Nah, Ibu, saya itu sering banget nih ngedengar bahwa merokok juga salah satu faktor resiko dari diabetes itu sendiri. Sebenarnya apa sih korelasinya sehingga merokok bisa menyebabkan atau beresiko menjadi diabetes mellitus? Gitu. Ya, itu adalah juga merupakan salah satu gaya hidup ya, merokok. Ini kaitannya dengan rokok. Ketika merokok itu terjadi paparan asap, yang mana asap itu ada kandungan karbon monoksidanya. Nah, kaitannya dengan karbon monoksida, ikatan terhadap darah antara karbon monoksida dengan oksigen itu lebih kuat daripada karbon monoksida. Terus kemudian kita ingat kembali bahwa gula tadi kan masuk di dalam darah, gula darah seperti itu. Jadi ada korelasinya di situ. Ya. Nah, Ibu tadi kan ada tipe-tipe DM nih, tipe 1 dan 2. Nah, di antara tipe itu yang ada di Indonesia itu yang paling banyak tuh yang diderita oleh masyarakat Indonesia itu yang tipe 1 atau 2. Dan kenapa sih, Bu, paling banyak di Indonesia itu tipe itu? Ya. Tadi ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 faktor resikonya adalah keturunan, kemudian autoimun gitu ya. Kalau tipe 2 itu lebih banyak pada gaya hidup. Seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa sekarang terjadi pergeseran gaya hidup dan pola makan ya. Sehingga faktor resiko itulah yang kemudian menyebabkan
prevalensi untuk DM tipe 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan tipe 1 begitu. Iya. Nah Ibu, dalam DM sendiri nih, seandainya seorang ibu punya anak yang menderita DM, kan anak kecil tuh cenderung lebih suka makanan manis nih Bu. Nah bagaimana sih cara orang tua agar apa ya, kayak menekan atau setidaknya tuh si anak bisa menghindari rasa manis gitu? Gimana sih agar bisa menghindari makanan-makanan manis terhadap anak yang menderita diabetes mellitus? Oke. Seorang anak yang menderita penyakit DM, rasa manis, kaitannya dengan konsumsi makanan. Itu anak kecil yang dimaksud di sini apa nih? Umur berapa kira-kira? Kira-kira SD lah Bu, anak umur SD. 7-8 gitu. Ya, kaitannya dengan konsumsi makanan, berapapun umurnya, yang pasti di atas balita ya, itu adalah konsepnya yang dikumandangkan ya, yang dikumandangkan oleh Kemenkes adalah gizi seimbang begitu. Gizi seimbang dalam hal ini terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, harus bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi orang tersebut begitu. Jadi tidak terus kemudian ketika seseorang atau seorang anak itu menderita penyakit DM, tidak terus kemudian dikurangi itu porsinya, tidak, tetapi diatur gitu. Nah, sampai kemudian seorang anak itu menderita penyakit DM, itu pada umumnya adalah DM-nya DM tipe pertama, ya, tipe pertama, ya, karena keturunan ataukah karena adanya kerusakan pankreas, sehingga pankreas itu tidak bisa memproduksi hormon insulin gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana pengobatannya? Ya, penyuntikan hormon insulin ke dalam tubuh. Nah, seberapa banyak itulah perlunya bahwa kaitannya dengan pengobatan penyakit DM itu ada dari sisi gaya hidup, dalam hal ini adalah aktivitas fisik, kemudian pola makannya diatur, dari sisi farmakologinya, kemudian dari sisi edukasi, seperti itu. Nah, pola makan harus diatur, iya. Kenapa? Karena nanti terkait dengan berapa banyak insulin yang harus disuntikkan ke dalam tubuh, begitu. Nah Ibu, dalam pengobatannya sendiri nih, adakah perbedaan antara pengobatan terhadap orang dewasa atau anak-anak atau disamaratakan Bu? Tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan pengobatan antara anak-anak dengan orang dewasa. Karena intinya DM itu, penyakit diabetes mellitus itu adalah karena kadar gula darahnya yang tinggi, ya, kadar gula darahnya yang tinggi. Jadi pengobatannya ya sama tadi, ketika tubuh kekurangan insulin atau misalnya tidak ada insulin yang diproduksi oleh pankreas, ya berarti penyuntikan insulin ke dalam tubuh, seperti itu. Ya. Ya, mungkin teman-teman dari pembahasan kita kali ini bisa nih mungkin Ibu simpulkan dari pembahasan terkait dengan diabetes mellitus dari yang pertama sampai season yang sekarang. Oke, ya, jadi penyakit DM sampai sekarang prevalensinya terus menunjukkan peningkatan, begitu ya. Terus kemudian juga DM itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Jadi ada korelasi nih, kenapa bahwa penyakit DM itu prevalensinya meningkat terus. Iya, karena tadi ketika menderita tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit DM adalah terapkan pola hidup bersih dan sehat, ya. Yang dalam hal ini yang terkait dengan penyakit DM adalah aktivitas fisik, atur pola makan, kemudian kita pantau terus berat badan kita, karena salah satu faktor risiko untuk penyakit DM adalah obesitas, ya. Jadi jangan bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas fisik, sekecil apapun dalam sehari minimal 30 menit. Oke, gitu. Bu, makasih atas penjelasannya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan terkait dengan diabetes mellitus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.